بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita memasuki pembahasan aqabatul hamdi wa syukri, yaitu pembahasan tentang alhamdu. Hamdu itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa syukri, dan bersyukur kepada Allah. Kenapa dikatakan aqabah? Karena bersyukur itu susah, berat, seperti naik ke atas gunung. Kenapa dikatakan alhamdu itu berat? Karena susah juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan alhamdulillah itu berat. Jadi sekarang kita akan mengkaji kenapa kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala? Sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada yang mengatakan alhamdu wa huwa athana. Hamdun itu adalah sana. Sana itu memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian di dalam sebuah riwayat yang lain, barang siapa yang tidak memuji Allah, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat lain lagi, Ra'sul hamdi asyukur. Jadi puncaknya alhamdu itu adalah asyukru. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa makna syukur itu sendiri? Apakah syukur itu kita banyak bersedekah? Apakah syukur itu kita banyak beribadah? Pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam mendatangi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu apa kata Nabi Musa alaihissalam? A'taitana kulla syai'in. Engkau memberikan kami segalanya ya Allah. Engkau berikan nikmat ini, nikmat itu. Fa kaifa nashkuru bika? Bagaimana cara kami bersyukur, bagaimana? Apakah harus bersedekah, harus ibadah dan lain sebagainya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal 'abda ya'rifu anna ni'mata minni faqad syakara. Kalau seseorang itu tahu nikmat itu berasal dariku, artinya dia sudah bersyukur. Ya, jadi tidak mesti kita bayar zakat, bersedekah yang banyak-banyak, kita beribadah yang banyak-banyak sebagai bukti syukur. Kita teringat saja kepada Allah, itu sudah bersyukur. Jadi makanya untuk teringat kepada Allah, tatkala tidak ada rezeki kita minta kepada Allah. Tatkala diberikan rezeki kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan. Wa innama yalzamuka dzalika li amraini. Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa kita harus memuji Allah? Karena ada dua hal. Ahaduhuma lidawamin ni'mah al-'azimah. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah, alasan yang pertama kenapa? Lidawamin ni'mah al-'azimah, supaya nikmat itu terus menerus continue kepada kita. Jadi pemahamannya apa? Kalau kita tidak mengingat Allah maka akan putus nikmat itu. Jadi makanya ingatlah kepada Allah untuk apa? Lidawamin ni'mah, supaya nikmat itu continue. Kita sudah pernah menceritakan bagaimana seekor burung yang buta. Jadi seekor burung yang buta diciptakan dalam keadaan buta,
tidak bisa mencari makanan, tetapi dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa burung tadi, Pak? Khalaqtani a'ma wa qad kuntu asy'uru bil ju'i fa at'imni. Jadi burung itu berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau ciptakan saya dalam keadaan buta, saya sedang lapar ya Allah, berikan makan kepada saya. Rupanya direspon doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'atal jaradu fadakhala ila famihi fabtala'ahu fasyakarallah. Kemudian datanglah seekor belalang yang masuk ke dalam mulut burung tadi dan ditelannya belalang tadi, fasyakarallah. Dia bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara burung bersyukur kepada Allah? Dia mengucapkan kata-kata alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Terima kasih ya Allah, Engkau tidak pernah lupa kepada makhlukmu yang terus berzikir kepadamu. Maka kalau kita terus bersyukur, nikmat hana putus-putus, tidak pernah putus nikmat. Terus berjalan nikmat, terus berjalan nikmat. Kita harus lihat juga nikmat itu apa sebenarnya. Bukan berarti nikmat itu duit saja. Bukan berarti nikmat itu jabatan saja. Maka di dalam tafsir As-Sa'di, beliau menggambarkan nikmat itu kullu ma yantafi bihin nas fa huwa nikmat. Yang bisa diambil manfaat oleh manusia itu nikmat. Manfaat mata, manfaat tangan, manfaat telinga, itu nikmat. Telinga masih bagus, kita masih bisa baca Quran. Nyorong mata hanali, dan mata tidak berfungsi lagi. Artinya nikmat sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita bisa berjalan, sekarang sudah stroke, nggak bisa berjalan lagi. Nikmat, kenikmatan berjalan sudah dicabut oleh Allah. Jadi jangan kita berpikir nikmat duit saja, duit saja nikmat. Jabatan saja nikmat. Jadi artinya nikmat setiap yang bisa kita ambil manfaat itu nikmat. Kita punya rumah mewah tetapi tidak bisa kita ambil manfaat. Kita di rumah sakit. Rumah mewah itu besar sekali. Jadi artinya apa? Itu bukan nikmat kita, Pak. Kenapa? Kita tidak bisa mengambil manfaat dari rumah itu. Kenapa tidak bisa mengambil manfaat? Kita tidak bisa tidur di rumah itu. Karena sekarang kita tidur di ICCU, ICCU tidur. Di rumah sakit kita tidur. Makanya Rasulullah mengatakan, malulah kalian, kata Rasulullah, kalian membangun rumah tapi tidak pernah tinggal di rumah itu. Kalian mencari harta tapi tidak pernah mengambil manfaat dari harta itu. Terus kalian simpan. Maka malulah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang alasan yang pertama. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Maka wujud syukur itu alhamdulillah ya nembak. Jadi memang pepep. Nyo kejo nikmat becut nidan lego. Hek long kerja dari bengor tok tuput long kerja. Saya kerja dari pagi sampai sore tapi dapatnya cuma sedikit. Ini orang-orang model seperti ini. Besok enggak diberikan lagi, Pak. Alah kakak, tajuk pi di mana, Pak? Ya. Tidak kita berikan, marah-marah juga. Kita berikan nikmat banyak hari ini lebih daripada kemarin, dia mengatakan kok lebih sedikit daripada tetangga saya. Tetangga saya lebih banyak lagi. Ya, Pak. Jadi tidak pernah dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Alasan yang kedua. Wathani, alasan kedua kenapa kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa harus memuji Allah? Kenapa setiap kita makan, setiap beraktivitas atau apa saja, alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucapkan pendek, binatang panjang dia baca. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Kita cukup sebenarnya alhamdulillah, kan enggak susah. Enggak susah, enggak berat. Binatang mudah hanakai hana utak. Dia sanggup mengucapkan kalimat itu. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Jadi artinya apa? Allah menginginkan coba belajar dari binatang. Binatang itu tahu dirinya. Nikmat setelah diberikan dia tahu nikmat itu berasal dari Allah. Makanya dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, kenapa kita itu harus bersyukur kepada Allah? Wa tsani li husuli ziyadah, supaya ditambah. Ya, nembak. Ditambahlah. Kita minta kepada Allah waktu sehat, alhamdulillah kang hijau sehat. Tengok kita maklum li Allah, kita maklum li Allah. Nanti ada orang begini. Ada seorang pegawai negeri mendatangi saya begini. Saya setiap bulan selalu bersyukur kepada Allah. Ini kata beliau. Beliau orientasinya di kepala beliau, kalau nikmat itu duit saja. Saya setiap bulan selalu berterima kasih kepada Allah setelah menerima gaji. Saya berikan separuh gaji saya untuk anak-anak yatim. Saya berterima kasih pada Allah. Tetapi kenapa duit saya tidak pernah bertambah? Kenapa gaji saya tidak pernah bertambah? Beliau berpikir kalau nikmat itu digaji saja. Itu tidak ada apa-apanya gaji itu. Kalau dibandingkan dengan kesehatan kita, dibandingkan dengan anak kita saleh,
Dibandingkan kita masih bisa hidup, kita masih bisa beribadah. Dibandingkan tangan ini masih bisa berfungsi untuk bersedekah. Dibandingkan mulut ini masih bisa berfungsi untuk berzikir, Pak. Peng-peng hanayum le banyak lagi. Maka seorang itu ketika masuk ke rumah sakit, tidak ada harga lagi duit. Harga bagi dia apa? Agar saya bisa sembuh saja, itu nikmat yang luar biasa. Berapapun duitnya saya berikan. Artinya duit tidak ada harga lagi sama dia. Dokter mengatakan harus bayar 2 miliar, 3 miliar saya bayar asal saya sembuh. Duit tidak ada lagi, tidak ada harga lagi sama dia. Makanya Bapak tadi mengatakan, kenapa gaji saya tidak pernah bertambah? Padahal saya bersyukur kepada Allah. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya bersyukur kepada Allah, katanya mau ditambah nikmat. Saya katakan begini, Pak, nikmat Allah itu bukan duit saja. Ketika Bapak bersedekah, Bapak diberikan nikmat oleh Allah melalui jalan yang lain. Nikmat apa itu? Dulu Bapak sakit seminggu sekali sudah sakit. Ini nggak sakit lagi seminggu sekali. Mungkin sudah sakit sebulan sekali. Volumenya sudah agak kecil sedikit. Kalau dulu tapi sakit itu sembuh itu kan nikmat. Atau anak Bapak durhaka. Tapi gara-gara Bapak bersedekah, nikmat itu diberikan melalui anak. Anak sudah patuh dan taat kepada Bapak. Bapak mengambil manfaat dari itu. Itu kan nikmat juga. Jadi jangan pikir duit saja nikmat. Jadi makanya kalau kita bersyukur kepada Allah akan ditambah lagi oleh Allah. Tetapi kita jangan berpikir duit saya ketika saya bersedekah kok nggak bertambah. Ditambahnya dari sudut yang lain. Bisa dari duit itu sendiri. Atau bisa dari yang lain, Pak. Anak kita saleh-saleh semuanya. Kita tidak pernah sakit lagi. Atau kita ada saja orang yang bantu kita. Ya, ini yang dimaknai dengan lihusuli aziyadah. Fa'amma dawamun ni'mah. Kenapa nikmat itu kita harus, alasan yang pertama tadi, Pak. Ya, jadi kan sudah disebutkan dua-dua. Kenapa kita harus bersyukur? Alasan yang pertama lidawamin nikmah, supaya nikmat itu kontinu. Satu. Yang kedua, supaya nikmat itu bertambah. Sekarang pengarang menerangkan yang pertama dulu. Fa'amma dawamun ni'mah. Kenapa kita itu butuh kepada nikmat yang terus menerus? Fali'anna syukra kaidun nikmah. Karena syukur itu pengait terkait berat dengan nikmat. Ya, nih Pak. Apa maksudnya? Bihi tadumu wa tabqa wa bitarkihi tazulu wa tahul. Dengan kita bersyukur, maka nikmat akan terus kontinu. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, maka nikmat itu tazulu wa tahulu. Dia akan pergi ke tempat orang lain. Dia akan berpindah ke tempat orang lain. Ya, nikmat itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Kita selalu menafsirkan ayat ini kan begini, Pak. Kalau kamu tidak merubah dirimu, ya, innallaha la yughayyiru biqaumin, Allah tidak merubah satu kaum sehingga kaum itu merubah dirinya sendiri. Dalam konteks tasawuf, kita melihat ayat itu, kalau seseorang itu tidak merubah dirinya dengan tidak bersyukur kepada Allah, maka nikmat tidak akan diberikan. Ya, ini memahami ayat dalam konteks tasawuf. Kalau ingin diberikan nikmat, robahlah karakter kita, Pak. Kalau dulu karakter tidak sering bersyukur, karakter galak bengeh-bengeh, galak temenak, Pak. Sekarang robah karakter itu supaya diberikan nikmat oleh Allah. Maka nikmat akan pernah berubah sehingga kita merubah diri kita sendiri untuk tidak berbuat maksiat. Coba kita tidak buat maksiat, nikmat akan datang lagi, Pak. Kita buat lagi, nikmat itu ditarik lagi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan begini. Haram, kata Rasulullah. Ya, Pak. Haram seorang itu diberikan nikmat apabila dia berbuat maksiat. Maka maksiat itu sebagai penghalang nikmat bagi dia. Ini makna hadisnya. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat kepada si fulan ketika di pagi hari. Ini kita sudah ada jatah nikmat pagi ini, Pak. Tapi tiba-tiba gara-gara kita berbuat maksiat, nikmat itu dipending dan ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan haram nikmat itu kepada orang pembuat maksiat. Makanya ketika dia berbuat maksiat, nikmat tidak jadi diberikan, ditarik kembali. Padahal sudah banyak sekali nikmat akan diberikan. Maka kita itu mengatakan, kenapa Allah tidak pernah berikan nikmat kepada saya? Maka Allah mengatakan, robahlah dirimu dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kamu mau merubah dirimu, jangan seperti itu terus.
Kamu harus bertakwa kepadaku, bersyukur kepadaku, maka akan aku berikan kembali nikmat itu. Ya. Kan hana apa? Nah mendung. Binatang gejo oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa binatang kontinu diberikan oleh Allah? Kenapa burung kontinu diberikan oleh Allah nikmatnya? Karena setiap binatang itu ingin cari makan, dia selalu minta kepada Allah. Ketika binatang itu selesai makan, selalu bersyukur kepada Allah. Makanya dawamun nikmah. Nikmat dia terus menerus binatang itu. Makanya binatang itu tidak punya akal ya. Sekolah tidak, apa-apa tidak. Hana aja sekolah SD, SMP, SMA binatang makai hana apa. Tapi rezekinya ada. Kita sudah pendidikan hebat sekali, rezeki enggak jelas ya, Pak. Rezekinya enggak jelas. Sebenarnya bukan rezeki yang enggak jelas, kita sendiri yang enggak jelas, Pak. Ya. Kenapa? Kita tidak pernah minta kepada Allah. Kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Artinya nikmat hanya diberikan satu kesempatan saja. Kathib. Nanti menyodron merubah diri akan kuberikan lagi. Menyohana ke lagi-lagi aja. Ya. Makanya dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada tangannya, dia lebih mengandalkan tangannya. Dengan tangan ini saya bisa dapat ini, saya bisa dapat ini, saya bisa dapat ini. Maka Allah mengatakan uruslah dirimu sendiri, kata Allah. Sama seperti juga barang siapa yang bertawakal kepada hartanya, kepada dunia, uruslah dirimu sendiri, kata Allah. Maka orang seperti ini banyak yang stres. Stres akibat dia sudah yakin betul, saya akan dapat harta begini, saya akan dapat. Kenapa? Keahlian saya, kepintaran saya, kecerdasan saya. Tetapi ketika dia bekerja tidak sesuai target. Target dia begini tapi tidak sesuai. Ipenget ligop, orang ini stres. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa bertawakal kepadaku, dia berusaha. Jadi makna tawakal itu ikhtiar, ada usaha dulu. Kita ingin sesuatu. Ya Allah, saya ingin anak saya sembuh. Kita berusaha, kita ambil anak kita bawa ke sana, kita bawa ke sana. Ya Allah, saya sudah berikhtiar ya Allah. Sudah saya lakukan sesuatu. Saya bertawakal kepada Engkau ya Allah. Ya, dia tawakal kepada Allah. Maka Allah katakan barang siapa bertawakal kepada saya, akan saya urus urusannya, kata Allah. Jadi makanya orang tawakal tak pernah stres. Orang tawakal tak pernah stres. Kenapa? Karena dia selalu teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Sya'rawi mengatakan di dalam tafsir beliau, apa kata Imam Sya'rawi? Limadza natawakkal 'ala Allah? Kenapa kita bertawakal kepada Allah? Kenapa tidak bertawakal kepada tangan kita? Kenapa tidak bertawakal kepada iblis, kepada setan? Beliau menjawab, kita bertawakal natawakkal 'ala Allah li'anna kulla makhluqatihi khadi'un ila Allah. Karena semua ciptaan Allah, semua tunduk dan patuh kepada Allah, termasuk iblis dan syaitan. Maka pengaruhi iblis, tawakal kepada Allah. Iblis takut sekali kepada Allah. Kalau kita macam-macam, ada masyarakat macam-macam, tawakallah kepada Allah. Kenapa? Ciptaan Allah semua dia takut kepada Allah dan Allah bisa mengontrol mereka. Ini kata Imam Sya'rawi. Maka kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua urusan kita akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wa qala azza wa jalla. Jadi Allah berfirman. Ini potongan ayat. Fa kafarat bi an'amillah fa adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi. Ada satu daerah. Kalau kita telusuri di dalam tafsir itu, daerah itu Mekah. Maka dalam sejarah Mekah pernah kelaparan, Pak. Mekah pernah ketakutan. Ketakutan apa? Ketika diserang oleh tentara Abraha. Yang tidak ada dalam sejarah, gajah itu akan menghancurkan sesuatu, menghancurkan Ka'bah, tapi dengan jumlah yang sangat besar sekali, Pak. Kan begitu takut masyarakat waktu itu, Mekah. Maka di dalam tafsir diungkapkan ayat ini dikhususkan bagi penduduk Mekah. Karena mereka kufur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi. Mereka diberikan kelaparan oleh Allah. Terima kasih.